Dalam beberapa hari ke depan, beberapa wilayah di Indonesia diperkirakan masih akan mengalami cuaca yang ekstrim. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung secara virtual Fahri Rajab, selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Halo, selamat siang Pak Fahri. Iya, selamat siang, Mbak Ellen. Iya Pak Fahri, di mana saja wilayah-wilayah yang patut diwaspadai terhadap cuaca ekstrim ini? Dan kira-kira sampai kapan cuaca ekstrim ini diprediksi terjadi? Iya, pertama dapat kami sampaikan bahwa saat ini memang sebagian besar wilayah Indonesia sedang dalam periode puncak musim penghujan, gitu ya. Jadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. BMKG membuat perakiraan sampai dengan 3 hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, itu antara lain di Jawa, terutama Jawa bagian barat, Jawa tengah, bagian tengah, kemudian Jawa Timur juga masih ada potensi, Bali, NTB, NTT masih ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat. Kemudian untuk Kalimantan ada di Kalimantan bagian barat, Kalimantan bagian tengah, Sulawesi, Sulawesi Selatan bagian barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, ya. Kemudian di Papua bagian tengah dan juga di Maluku Utara. Nah, ini yang masih ada potensi hujan dengan intensitas lebat, bahkan sangat lebat. Baik, dari pengamatan BMKG, faktor apa saja yang menjadi pemicu dari cuaca ekstrim ini? Apakah memang juga dipengaruhi oleh adanya pemanasan global? Ya, selain saat ini memang kita sedang dalam periode puncak musim hujan, ya. Saat ini memang kami mendeteksi aktifnya penjalaran gelombang atmosfer, ya. Jadi ada pergerakan massa udara basah yang banyak membawa uap air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, begitupun sebaliknya dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik yang melewati wilayah Indonesia. Nah, saat ini pergerakan massa udara basah itu sedang berada di atas Indonesia. Nah, diperkirakan hal ini masih akan berlangsung sampai dengan seminggu ke depan, gitu ya. Kemudian selain itu faktor-faktor dinamika atmosfer yang sifatnya lokal, ya, seperti adanya daerah pertemuan angin, kemudian adanya apa uh, daerah perlambatan angin, pusat-pusat tekanan rendah, itu semua berkombinasi menyebabkan tingginya curah hujan di wilayah Indonesia saat ini. Ya, kemudian bagaimana langkah-langkah dari BMKG terkait pencegahan dari adanya potensi cuaca ekstrim saat ini? Ya, yang perlu diwaspadai kan memang adalah dampak dari cuaca ekstrim ini, ya. Apa aja dampaknya, yaitu potensi bencana hidrometeorologi. Nah, yang sudah dilakukan BMKG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kami terus menggencarkan diseminasi ataupun penyebarluasan informasi cuaca, baik itu yang berjadwal maupun yang tidak berjadwal, yaitu peringatan dini, ya, pada seluruh stakeholder BMKG di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga terus mengimbau masyarakat, baik itu melalui pemerintah daerah maupun langsung ke masyarakat, agar terus mewaspadai dan benar-benar mengenali daerah rawan di lingkungannya masing-masing, gitu ya. Jadi masyarakat diimbau, kami mengimbau masyarakat untuk terus benar-benar mengenali lingkungannya sendiri masing-masing, gitu ya, mana daerah rawannya, dan ketika sudah mendapatkan informasi peringatan dini dari BMKG, segera melakukan antisipasi. Baik, ada sejumlah wilayah yang menjadi catatan buat kita semua terkait dengan terjadinya potensi cuaca ekstrim ini. Terima kasih Fahri Rajab selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini.